Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat sore Ibu Mira Susanti. Mohon maaf Ibu bila mengganggu waktunya sebentar. Izin kami ingin eh, berbincang-bincang dengan Ibu mengenai eh, instansi RSUP Dr. Muhammad Jamil. Silahkan Kantor Wasilah, kalau ada yang perlu ditanyakan ke Ibu Mira, silahkan. Baik, terima kasih Kak Kevin. Ibu, perkenalkan saya Nurwasila dari RSUP Fatmawati. Saya ingin berbincang-bincang. Saya mau bertanya untuk profil dan struktur organisasi dari RSUP Dr. M. Jamil sendiri itu bagaimana ya Bu? Apakah sama untuk yang mengepalai dari RSUP itu adalah dari pihak dokter atau bagaimana? Mohon penjelasannya Ibu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Nur Wasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk profil Rumah Sakit M. Jamil, kita hampir sama nih dengan Fatmawati sebenarnya. Kita Rumah Sakit UPT Vertikal Kementerian Kesehatan. Kita punya 800 tempat tidur, jumlah perawatnya hampir 1.100 orang, yang memimpinnya satu direktur utama dan 4 dewan direksi. Direktur utama dikepalai oleh seorang dokter tentu saja, beliau Dr. Dovi Jana, spesialis obgyn. Nah, 4 direksi lainnya ada direktur medik itu oleh direktur Dr. Bestari, spesialis THT, direktur SDM-nya Ibu Maliana juga dokter, cuma direktur LO itu dokter gigi Bu Ade Palupi, dan direktur keuangan seorang sarjana ekonomi Bapak Luhur Joko Prasetyo. Baik Ibu, terima kasih. Untuk RSUP Dr. M. Jamil sendiri ini, apakah ada spesifikasi atau kekhususan? Iya, kalau kita memang kekhususan belum, tapi ada layanan unggulan. Jadi layanan unggulan itu termasuk kardiovaskular jantung, lalu onkologi, lalu neonatus. Selanjutnya mungkin dari Kak Iftitah, Kak Nara, silahkan bila ada yang ingin dipertanyakan. Ya, baik, terima kasih Kak Revin. Izin bertanya, Ibu. Ya, Eh, Kanara. ya, menurut Ibu Mira Susanti sebagai asisten manajer organisasi tim kerja OSDM, bagaimana peran SDM dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien? Dari mulai fase rekrut tenaga ya, ketika kemudian pasien yang dibutuhkan apa ya pelayanan yang dibutuhkan itu dengan kasus-kasus tertentu, maka pihak SDM harus pastikan kualifikasi tenaga yang direkrut sesuai dengan kebutuhan layanan, gitu ya. Termasuk kemudian tentu saja kompetensi secara keseluruhan, kemampuan komunikasi, gitu ya. Jadi proses seleksinya juga harus baik, proses seleksinya harus transparan, sehingga kemudian akhirnya kita memiliki SDM yang kompeten dalam hal pelayanan pasien. Kemudian di SDM pun kita berarti juga mengakomodir pengembangan kompetensi. Nah, kita mendukung hal itu bekerja sama dengan Diklat, apa kemudian pelatihan-pelatihan yang memang layak untuk diberikan pembekalan terhadap para nakes untuk kemudian mampu meningkatkan kinerja mereka dalam memberikan layanan kepada pasien dan keluarga. Nah, termasuk juga kemudian peran SDM dalam hal pengawasan, pemantauan, dan penilaian kinerja. Nah, hal-hal yang sifatnya kuantitas, kualitas, aspek perilaku, kita buatkan betul secara sistem, betapa kemudian kualitas pemberi layanan itu menjadi bagian yang urgen dalam evaluasi penilaian kinerja pegawai kita. Gitu kali Kak Nara. Oke, baik. Nah, Ya. ini saya mau tanya ini ke CPNS baru di sana nih. Ada yang mau ditanyain gak nih ke Umi nih? Ayo Kak Hazina tuh. Kan kita sebelumnya kan udah ada target tertentu nih Umi untuk satu Ya, tahun ke depan. Itu kalau ya. misalkan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan tuh bagaimana prosesnya gitu Umi terkait dengan Jamil sendiri kayak gitu. Ada nggak Ya, ya? sip. Bagus sekali pertanyaan Kaji ya. Nah, untuk terkait dengan bencana, kita di SDM sudah siapkan standar prosedur operasionalnya. Ya, kalau bencana itu ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, pelayanan di internal rumah sakit sendiri tak boleh terganggu gitu ya. Kalau bencana itu mengenai langsung rumah sakit, apakah itu karena gempa gitu ya, pernah juga suasana banjir gitu ya. Nah, harus ada tindak lanjut internal gitu ya. Kemudian yang kedua, jadi tidak lanjut internal itu termasuk pengaturan kedinasan, apakah perlu didatangkan tenaga tambahan yang sifatnya on-call dan sebagainya, itu ada alurnya.
Lalu yang kedua yang kita perhatikan adalah jika karyawan termasuk korban. Nah, ya, maka ini pun dilakukan proses identifikasi. Identifikasi dilakukan oleh setiap pimpinan unit yang akan dikoordinir oleh K3RS kerjasama dengan Korpri. Nah, kita juga mengoptimalkan fungsi Korpri sebagai wadah organisasi pegawai yang di situ memang kemudian ada bidang sosialnya, ada bidang kemasyarakatannya, yang kemudian kita punya iuran wajib per bulannya yang cukup bisa kita manfaatkan untuk memberikan bantuan kepada korban ya dari karyawan, termasuk kemudian usaha badonce ya, infak sejenak pada saat bencana itu terjadi. Gitu Hazi. Terima kasih Umi. Oke, Ya, selanjutnya mungkin dari Kak Yola nih. Nah, silakan Kak Yola. Baik. Assalamualaikum Umi. ya, Um, salam. iya, dari pihak SDM-nya sendiri seperti apa untuk meningkatkan kepercayaan ataupun memberikan sosialisasi kepada kami sebagai pelayan di lapangan supaya tetap bisa bekerja sesuai dengan integritas, sesuai dengan nilai-nilai berakhlak yang memang dalam kondisi apapun tetap harus melayani dan memberikan pelayanan terbaik buat eh, pasien-pasien yang datang ke rumah sakit Umi. Terima kasih. Ya, ya. Pertanyaan luar biasa juga nih dari Kak Yola ya. Jadi betul sekali kalau kita di Sumatera Barat, terutama di M Jamil lah ya, sudah mengalami apa ya fluktuasi pelayanan yang luar biasa ya, yang puncaknya itu di masa COVID kali ya. Di masa COVID saat karyawan sendiri terkena COVID, lalu harus dikarantina, lalu kemudian pelayanan dengan APD lengkapnya gitu ya, harus dengan 8 shiftingnya karena ketidakmampuan menggunakan hazmat dengan waktu yang lama hanya 3 jam sehingga yang 3 shift jadi 8 shift, kebutuhan tenaga menjadi meningkat gitu ya. Belum lagi stres, kecemasan dan sebagainya itu kita sudah lalui. Nah sekarang ketika menanggapi masalah kondisi bencana, ada fase kurang tenaga karena memang dampak bencana atau kemudian kecemasan secara psikologis, secara personal gitu ya. Nah ini sebenarnya adalah hal yang menurut Umi ini hal yang tidak ujuk-ujuk bisa kita sampaikan. Nah ini adalah nilai-nilai yang harus ditanamkan secara terus-menerus ya. Dulu kita M Jamil punya nilai-nilai peduli namanya. Profesional, empati, daya saing, utama, loyal, dan ikhlas ya. Nah, ikhlas itu selalu menjadi bingkai utama yang kalau sosialisasi ke lapangan waktu menjadi kasih keperawatan, jangan lupa ya bekerjalah hanya karena Allah gitu ya, karena pekerjaan ini tidak untuk mendapatkan rupiah-rupiah di awal tahun bulannya, tapi adalah catatan amal soleh kita. Semakin berat ya sama seperti layaknya sebuah ibadah, semakin berat pekerjaan kita maka semakin besar pahala yang kita dapatkan. Maka kalau ini terus dikuatkan, terus dihunjamkan ke dalam dada-dada para memberi layanan, maka ketika datang hal-hal itu terjadi, maka sudah menjadi hal yang ringan gitu ya. Maka memang nilai-nilai inilah yang kemudian sekarang sudah ditransformasi ke nilai berakhlak, ya, berorientasi kepada pelayanan, akuntabelnya, kompetennya, harmonisnya, adaptifnya, kolaboratifnya, dan loyalnya gitu ya. Maka semua nilai-nilai itu ketika kemudian terus-menerus dipahami oleh seluruh pemberi layanan, maka tidak akan sulit buat mereka untuk bekerja suatu saat dengan yang berlebih gitu ya, dengan kemudian tenaga yang berlebih, waktu yang berlebih, bisa juga dengan beban yang berlebih. Karena apa? Nilai-nilai itu sudah menginternalisasi dan sudah siap untuk dipakai ketika saatnya datang. Nah, gitu tuh Kak Yola. Mantap sekali. Nah, gantian saya Umi mau nanya. Oke, silakan Kak Kevin. MC mau nanya Umi. Nah, gimana? Ada nggak sih upaya lain dari M Jamil untuk gimana ya caranya biar maksudnya orang itu sadar kalau mereka sakit tuh harus ke dokter, ke rumah sakit dan coba tujuannya utama tuh ke M Jamil. Ada nggak sih Umi? Maksudnya kan kalau cuman branding, oh ini rumah sakit Kemenkes, wah itu udah pasti bagus. Cuman kan ada upaya lain nggak Umi dari selain itu gitu dari M Jamil untuk mempromosikan ini loh kan sakit, ayo jangan takut ke dokter, ayo ke M Jamil gitu. Coba Umi. Iya. Jadi di dua sisi Umi menjawabnya ya, Kak Kevin ya. Nah, di satu sisi edukasi terus-menerus yang kita harapkan bagaimana memang masyarakat hidup sehat ya. Bahkan sekarang kan Bapak Menteri kita aja selalu update IG-nya untuk pola hidup sehat, makan rebusan, lingkar pinggang diukur gitu ya. Ini lebih kepada fase pencegahan. Jangan kemudian datang ke rumah sakit karena sakitnya gitu ya.
Nah, peran untuk pencegahan ini rumah sakit punya instalasi promosi kesehatan, ya. Semua dokter-dokter secara bergiliran itu memberikan edukasi baik melalui media dengan podcastnya, lewat TV lokal, termasuk kemudian lewat radio gitu ya, berikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana pencegahan penyakit di semua spesialis dan subspesialis. Nah, di aspek kedua, kemudian kita juga pasti juga akan kemudian mempromosikan ya. Jadi tetap instalasi Promkes yang punya ajangnya mempromosikan seluruh layanan-layanan unggulan yang kita miliki, subspesialis yang kita miliki, alat-alat canggih yang kita miliki, pemeriksaan-pemeriksaan penunjang sudah lengkap kita miliki gitu ya. Itu selalu dipromosikan. Nah, kalau untuk sistem rujukan, kita menyadari memang kalau di BPJS pasti ya kondisi pasien lah yang kemudian membuat mereka bisa dirujuk dari Vaskes 1 ke Vaskes 2, lalu terakhir dari Vaskes 2 ke Vaskes 3 yaitu M. Jamil. Nah, kepada para pemberi layanan, kalau misalnya Umi ngasih materi selalu pada saat layanan orientasi kah, dapatnya layanan prima kah, komunikasi efektif, kami selalu sampaikan bahwa pelanggan itu raja, ya. Tanpa pelanggan kita tidak ada apa-apanya. Bagaimana orientasi kita memberikan layanan terbaik kepada pasien. Karena apa? Pasien datang itu bisa memilih. Dia tidak mau ke M. Jamil itu bisa. Gak usah rujuk M. Jamil di situ pelayanan tidak baik. Gak usah rujuk M. Jamil itu perawatnya kasar-kasar, bisa. Kalau dia kemudian memilih itu tidak datang. Maka memang usaha terbaik itu salah satunya dengan memperbaiki sikap pelayanan. Maka di nilai-nilai berorientasi pada pelayanan kita punya tagline-nya Kevin. Jadi setiap hari Senin di apel pagi, Selasa Kamis itu setiap briefing di semua unit itu pakai yel-yelnya. Berorientasi pada pelayanan. Ayo yola, ramah, cekatan, melayani dengan hati gitu ya. Akuntabel, ya, bekerja dengan jujur, disiplin dan amanah ya, kompeten. Terus belajar, terus bekerja dengan kualitas terbaik. Nah, itu Kevin. Umi, mungkin terakhir Umi, pertanyaan Ya. terakhir. Eh, Sejauh ini yang Umi tahu, eh, entah inovasi yang sudah terimplementasi di M. Jamil atau yang ke depan ingin M. Jamil capai, Umi. Ada nggak Umi? Sedikit ceritakan Umi. Iya, kita Rumah Sakit M. Jamil terpilih menjadi rumah sakit dengan riset dan inovasi terbaik nomor 2 senasional. Kemarin tuh penghargaannya, Kevin ya. Tepuk Nah, tangan dong alhamdulillah, teman-teman. ya leading sektornya itu adalah di tingkat litbang namanya, penelitian dan pengembangan ya. Alhamdulillah, tim litbang kita luar biasa solidnya. Itu setiap tahun pasti akan sibuk ya, akan menghalo-halokan nih peluang untuk penelitian dan inovasi. Nah, sehingga memang jumlah inovasi kita luar biasa. Nah, di SDM, ini pula salah satu yang membuat akhirnya karyawan Hospitalia bersemangat melakukan inovasi, karena bagi yang kemudian berhak mendapatkan SKP sangat baik di atas ekspektasi itu salah satu indikatornya adalah memiliki inovasi. Nah, jadi inovasi kita sudah cukup banyak, termasuk kalau di SDM sendiri pelayanan satu pintu gitu ya, pelayanan artinya kemudian jika ada staf yang kemudian akan butuh dengan informasi apapun, kenaikan jakfung, mau ukoman soskul, mau kemudian kenaikan gaji berkala, mau office-nya bermasalah dan sebagainya gitu ya, cukup kontak dengan 1 kontak person, maka mereka nanti yang akan fasilitasi jawaban dan berikan kepuasan pelanggan. Nah, termasuk tahun ini nih kita merencanakan inovasi QR Care namanya. Jadi setelah mendapatkan pelayanan bagi SDM itu seluruh karyawan Hospitalia sebagai customer itu siap memberikan feedbacknya. Jadi mirip kalau di Grapari misalnya, kalau udah selesai ngasih bintang berapa gitu ya. Kalau di kamar mandi di bandara dikasih emoticon yang mana gitu ya, senyum lebar atau kemudian ngambek karena kecewa gitu ya. Nah, mirip dengan hal begitu. Nah, kita mau kemudian nilai-nilai berakhlak ini diimplementasikan internal dulu oleh SDM, baru kemudian di feedback apa-apa salah dan kekurangannya, yang sudah baik kita berikan reward, yang kurang baik kita berikan konsekuensinya. Gitu Kevin. Sekali lagi terima kasih Umi. Sama-sama, Maaf salam sukses mengganggu ya. Umi waktunya. pamit ya. Oke, terima kasih. Terima Pamit kasih ya. Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Makasih. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Umi, Terima kasih makasih Umi. banyak.